Jokowi punya pilihan untuk mengundurkan diri secara baik. Serahkan kepada pemimpin yang tangguh, yang memiliki integritas, kompetensi untuk mengeluarkan Indonesia keluar dari krisis secara lebih cepat, bangkit dan maju. Tapi ada pertanyaan besar di sini. Jika Jokowi mengundurkan diri baik-baik, apakah kita akan memaafkan dia atau tidak? Kita harus ubah ini menjadi demokrasi yang bersih dan amanah. Baru demokrasi bekerja untuk keadilan dan kemakmuran rakyat, bukan untuk bandar dan bukan untuk oligarki. Jokowi sudah ditinggalkan oleh rakyat. Jokowi akan powerless, tidak ada kekuasaan. He will be no more, no less, nobody. Pemerintah mengetahui bahwa sekelompok orang memiliki keinginan untuk memanfaatkan situasi. Oleh karena itu, kalau nanti tanggal 5 Juli tidak ada jawaban dari Jokowi, ini tandanya dia tidak mau bertobat. Ini perlu dikukuhkan. 5 Juli itu 2. 1, pertobatan presiden secara nasional, kita terima semua sebagai bangsa Indonesia karena ingin dimajukan dan ingin disejahterakan olehnya. Yang kedua, kalau dia tidak bertobat, harus dinyatakan 5 Juli 2021 adalah hari pembangkangan kepada presiden yang zalim. Tadi ada kelompok yang murni tadi, lalu ada kelompok yang tidak murni. Ya, masalahnya itu hanya ingin menentang aja, memanfaatkan situasi. Apapun yang diputuskan pemerintah diserang, itu ada yang seperti itu. Sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan, mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Ada got di depan rumah kita mampet gitu, yang salah Jokowi, presidennya harus turun. Presiden yang membuat rakyatnya sengsara, dan pasti pergolakan rakyat dengan izin Allah akan terus bergulir menjadi snowball, bola salju yang semakin besar. Allah Maha Kuasa, Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Semoga Allah redho dan kita semua diberkahi sebagai bangsa Indonesia. Kita harus hati-hati karena yang seperti ini, kelompok yang tidak murni, selalu melakukan provokasi dan menyatakan setiap kebijakan pemerintah itu salah. Padahal pada prinsipnya pemerintah itu terbuka dan merespon segala aspirasi masyarakat. Jokowi menerima banyak sekali kritik dalam kondisi pandemi, apalagi hal normal dalam kondisi krisis musibah, kekecewaan bertambah besar, sensitivitas bertambah besar, penolakan terhadap PPKM kan kita tahu juga terjadi. Ya. Atau misalnya bahkan orang yang kecewa dianggap bahkan Jokowi misalnya terlalu mengutamakan ekonomi juga terjadi. Dialektika dalam sosmed terjadi kok. Daring-daring bertebaran webinar atau kemarin misalnya terkait statuta UI terjadi kok dalam webinar-webinar yang dilakukan oleh dosen, oleh akademisi. Jadi banyak sekali saluran, mau itu lewat petisi misalnya. Jadi ini kan sebuah kesadaran ya. Jangan sampai kemudian mengatasnamakan demokrasi, ini hak kami kemudian. Loh, kalau bicara mengenai hak asasi manusia, orang kemudian sekarang akan semua protes. Kenapa saya nggak boleh kerja? Itu hak asasi manusia. Kenapa saya nggak boleh keluar rumah? Itu hak asasi manusia. Tapi kan memang sudah ada pembatasan kondisi extraordinary yang tidak bisa, secara absolut tidak bisa kita langgar lagi, yaitu masalah prokes. Dan kalau itu terjadi termasuk mengatasnamakan demokrasi untuk melakukan gugatan sosial atau demonstrasi, ya pemerintah juga harus tegas. Demo di jalanan dalam alam demokrasi itu dilindungi atau diperbolehkan. Ya. Dengan catatan dalam kondisi normal. Jadi kalau kemudian ada yang berupaya mengorganisir massa orang, adik-adik mahasiswa dalam kondisi penularan seperti sekarang pandemi, ya saya pikir pertama niatnya sudah pasti tidak baik. Dan kedua, Anda berpotensi menjadi pembunuh. Dan belum lagi ketika berbicara motif kita bisa nilai kok apakah ada sebuah protes yang tujuannya mencari solusi. Saya kok sampai sekarang misalnya tidak melihat apa yang dituntut, apa yang ingin diprotes, apa yang tidak diinginkan, apa yang mereka inginkan. Kalau bicara langsung sudah bicara end game, ini udah bicara mengenai pergantian kekuasaan, jadi terlihat sekali motifnya politik. Nah,
pertanyaan tadi Friska kan adalah siapa kira-kira, kemudian siapa atau yang menunggangi. Ini yang saya pikir juga berbahaya. Pemerintah harusnya ketika sudah berani mengeluarkan statement seperti tadi, buka seterang-terangnya. Saya yakin dong, misalnya dari Badan Intelijen, dari kepolisian memiliki data, sampai kemudian Menko Polhukam berani mengeluarkan statement seperti itu ya. Dari pihak orang-orang luar, pengamat, akademisi itu kan hanya kemudian bisa melihat motif dan cara yang tidak benar dan tidak etis dalam kondisi pandemi. Tapi dalam konteks politik, saya pikir buka saja seterang-terangnya. Kalau ada pihak yang menunggangi, aktor politik yang menunggangi gerakan-gerakan yang berbahaya dan membahayakan seperti ini, kan toh jelas ini kan melanggar hukum. Bukan hanya melanggar hukum, membahayakan keselamatan orang. Sebaiknya dibuka, ditindak, dan kemudian biar publik yang kemudian menilai. Mau itu gerakan sosial atau gerakan moral, apa yang dituntut, apa yang dianggap mengecewakan, apa yang tidak diinginkan, apa yang diinginkan. Tapi kalau kemudian langsung sudah lompat kepada endgame, ya ini memang hanya berbicara mengenai motif politik, jatuhnya rezim. Atau misalnya meminta presiden mundur misalnya. Saya ini menggarisbawahi juga ya, bagaimana misalnya diberikan contoh-contoh, ada Perdana Menteri mundur, ada Menteri mundur. Konteks sistem presidensial itu hampir tidak mungkin kita meminta presiden mundur, kecuali memang ada sebuah kesalahan, perbuatan tercela, korupsi, yang itu pun harus dinilai melalui sebuah proses hukum. Beda dengan sistem parlementer, yang mereka terbiasa ketika kemudian mundurkan diri, pemilu diulang gitu misalnya. Jadi memang ada kontrak politik selama 5 tahun yang kita sepakati supaya kemudian pemerintahan ini berlangsung secara stabil dan dia akan dihukum untuk tidak terpilih lagi. Atau dia akan dihukum dengan partainya untuk tidak terpilih lagi ketika sudah 2 kali terpilih misalnya. Itulah perbedaan sistem presidensial dengan parlementer. Nah, balik lagi, yang kita lihat di sini kan ujung-ujungnya hanya berbicara mengenai endgame, jatuhnya rezim, atau kemudian mundurnya sebuah kekuasaan. Tidak jelas motif dan apa yang diperjuangkan untuk rakyat. Itu yang menyebabkan dari hal kecil seperti ini saja kita bisa melihat memang aroma politiknya jauh lebih besar. Dan saya percaya kok adik-adik mahasiswa ini ketika melakukan kritik pada masa pandemi, mereka kan jauh lebih pintar menggunakan saluran yang tidak membahayakan. Dan saya yakin juga mereka secara intelektual akan berbicara mengenai hal yang lebih substantif. Misal kalau mereka pro terhadap orang-orang kecil ketika PPKM darurat, harusnya mereka akan berbicara mengenai bagaimana pemerintah harusnya menolong dan memberikan insentif buat usaha kecil menengah. Atau ketika misalnya bicara mengenai kelas menengah yang pro terhadap kesehatan, bisa tiap hari lakukan kritik keras kepada pemerintah terkait dengan apa yang harusnya dilakukan dengan tracing, testing, dan treatment. Contoh, saya berikan contoh konkret saja. Ainun Najib dari Singapura dengan kawal COVID-19-nya. Dia kritik terus pemerintah setiap hari terkait isu kesehatan yang dianggap tidak cukup. Tapi kita bisa lihat apa yang diperjuangkan itu jelas dan melalui saluran yang tidak membahayakan orang lain. Berbeda dengan apa yang kita lihat dengan isu endgame ini. Iya, tidak ada demo itu, nggak ada yang nunggangi seperti itu. Itu pasti. Nah, masalahnya ada orang sebagian mahasiswa misalnya yang ikut itu die hard, memang sudah benci Jokowi, apapun yang dilakukan mereka tetap akan ujung-ujungnya Jokowi. Ada got di depan rumah kita mampet gitu, yang salah Jokowi, presidennya harus turun gitu. Nah, ada yang seperti itu, staunch supporter terhadap penurunan penjatuhan Jokowi. Saya tidak menyebut provokator, saya menyebutnya bandar aja gitu. Karena memang uangnya dari mereka. Semua orang juga tahu yang punya duit banyak siapa. Udah itu aja lah. Terus yang pernah terlibat kasus-kasus sebelumnya itu siapa gitu. Kasus hakim ditembak mati dan nggak diapa-apain gitu. Nah, kasus demo-demo sebelumnya kan semua sudah sangat jelas, polisi juga tahu. Cuman masalahnya berani apa tidak gitu. Karena pertimbangannya lalu pertimbangan politis. Nah, ada tujuan-tujuan yang sifatnya narsistik kekuasaan, yang apapun pokoknya kekuasaan harus kembali kepada kelompoknya. Gitu. Ada barisan sakit hati yang merasa berkeringat tapi tidak dipakai gitu. Ada juga yang hanya sebatas kepentingan ekonominya terganggu atau mencari porsi kekuasaan ekonomi yang lebih besar melalui kekuasaan politik.
Karena di Indonesia ini kekuasaan politik menghasilkan penguasaan sumber daya ekonomi. Kalau di dalam dunia internasional, di mana-mana, sumber daya ekonomi itu merupakan sumber daya politik. Oleh karena itu, penggunaan uang misalnya itu harus dibatasi di dalam proses-proses politik. Kampanye misalnya uang diatur, dibatasi. Nah, cilakanya di Indonesia terbalik. Kekuasaan menghasilkan uang. Sehingga orang-orang yang punya uang tetapi sekarang tidak berkuasa, itu bertarung supaya uangnya tidak lenyap. Nah, uang dalam tanda petik ini pasti uang abu-abu lah. Semua tahu, yang paling bodoh pun tetap tahu bahwa kalau turun ke jalan sekarang ini risikonya kena penyakit. Gitu. Ya. Nah, tetapi sikap publik bahwa COVID itu memang ada, tapi itu masalah orang lain, bukan masalah saya. Gitu. Kalau saya buktinya nggak apa-apa, baik-baik aja. Nah, sikap ini yang dimanfaatkan. Mari kita dongkel. Nah, itu sangat jelas dan itu perlu duit. Turun ke jalan hari gini, makan aja kita susah. Mau demo idealisme, omong kosong itu. Omong kosong bahwa driving forces di balik gerakan-gerakan seperti itu murni seperti moral force yang disuarakan mahasiswa dulu, tidak untuk pencarian kekuasaan, tetapi semata-mata meluruskan jalan pemerintahan gitu. Nah, ujung-ujungnya ikut juga pada pasca 98 misalnya. Berapa orang aktivis 98 yang menolak duduk pada kursi kekuasaan, termasuk saya. Gitu. Saya nggak berminat duduk di kursi kekuasaan. Saya hanya berminat menurunkan sebuah rezim yang uncontrolled, yang tidak bisa dikontrol. Nah, apakah masih ada sekarang ini? Enggak. Sekarang ini pertarungan untuk mencari kekuasaan, sama-sama mencari kekuasaan. Kasus BEM UI misalnya, udah jelas-jelas dia nyantolnya kemana kok masih dipertanyakan.